Kita akan mengupas pertanyaan seputar progres ikan cana, terutama tentang pemanfaatan 5 pakan inkonvensional, atau pakan yang jarang dipakai, namun sering dipakai para peternak maupun hobiis ikan di Indonesia. Bagaimana tentang kebenaran sumber-sumber pakan ini untuk cana maru dalam menumbuhkan bunga dan sebagainya? Simak hingga selesai agar Anda tidak menyesal dengan tips dari Mimin di akhir video. Nice. Bisakah pakan kucing seperti merek Whiskas dijadikan pakan ikan cana? Secara singkat, jawabannya adalah bisa, tetapi tentunya tidak disarankan. Whiskas adalah makanan kucing yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kucing. Makanan ini mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan kucing untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat. Namun, kandungan nutrisi pakan kucing secara umum tidak sesuai dengan kebutuhan ikan cana. Ikan cana adalah ikan predator yang membutuhkan makanan yang kaya protein. Secara umum pakan kucing mengandung protein, tetapi kandungan proteinnya tidak setinggi makanan khusus ikan cana. Selain itu, pakan kucing juga mengandung lemak dan karbohidrat yang tinggi, yang dapat menyebabkan ikan cana menjadi kegendutan. Lebih detail, berikut adalah beberapa alasan mengapa pakan kucing tidak disarankan untuk dijadikan pakan ikan cana. Yang pertama, kandungan protein pada pakan kucing umumnya rendah dan tidak cukup. Ikan cana membutuhkan makanan yang kaya protein, yaitu sekitar 40%, bahkan di atas 50%. Pakan kucing mengandung protein, tetapi kandungan protein murninya hanya sekitar 25%. Yang kedua, kandungan lemak dan karbohidratnya tinggi. Umumnya pakan kucing mengandung lemak dan karbohidrat yang tinggi sekitar 20 hingga 25%. Kandungan lemak dan karbohidrat yang tinggi dapat menyebabkan ikan cana menjadi kelebihan berat badan. Jika Anda ingin memberikan Whiskas atau pakan kucing sebagai pakan ikan cana, Anda dapat memberikannya sebagai makanan tambahan, bukan makanan utama. Anda juga dapat mencampur pakan kucing ini dengan makanan khusus ikan cana untuk meningkatkan kandungan protein dan nutrisi lainnya. Yang kedua, cangkang telur. Bisakah cangkang telur dijadikan pakan ikan? Cangkang telur dapat dijadikan pakan ikan, namun sebagai zat aditif atau zat tambahan saja, bukan pakan utama. Cangkang telur mengandung kalsium yang tinggi, yang merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan. Selain itu, cangkang telur juga mengandung mineral penting lainnya, seperti fosfor, magnesium, dan selenium. Cangkang telur dapat diberikan dalam bentuk tepung cangkang telur. Tepung cangkang telur dapat dicampurkan dengan pakan ikan buatan atau pakan alami seperti pelet, tepung ikan, dan tepung hewani lainnya. Cangkang telur merupakan sumber kalsium yang murah dan mudah didapat. Oleh karena itu, cangkang telur dapat menjadi alternatif yang baik untuk pakan ikan. Lebih detail, kandungan nutrisi cangkang telur terdiri dari kalsium. Cangkang telur mengandung sekitar 94% kalsium, yang merupakan mineral penting untuk kesehatan tulang dan gigi ikan. Jika Anda penganut aliran jika bunga cana maru dihasilkan dari mineral kalsium, maka pemanfaatan cangkang telur sebagai aditif pakan dapat Anda gunakan. Lakukan eksperimennya dan bagikan hasilnya kepada kami. Selain kalsium, cangkang telur juga mengandung fosfor yang juga merupakan mineral penting yang dibutuhkan oleh ikan. Cangkang telur juga mengandung sejumlah magnesium, kolin, selenium, vitamin D, sejumlah kecil protein dan mineral lainnya. Yang ketiga adalah tepung rebon dan tepung benawa. Anda pastinya tahu tentang rebon. Makhluk ini adalah sejenis udang kecil yang merupakan bahan baku pembuatan terasi. Benawa adalah anak kepiting laut. Rebon dan benawa biasanya mengerumuni benda yang terapung. Secara umum, kedua tepung ini mengandung makronutrisi yang cukup tinggi. Tepung udang rebon memiliki protein di kisaran 59%, sementara benawa di kisaran 24%. Tepung rebon memiliki kadar lemak yang cukup ideal berkisar 4%, sementara benawa memiliki kadar lemak yang cukup tinggi berkisar 25%. Sebaliknya, tepung udang rebon memiliki karbohidrat yang lebih tinggi berkisar 3%, sementara tepung benawa hampir tidak memiliki karbohidrat. Umumnya tepung udang rebon memiliki kadar air berkisar 21%, sementara benawa berkisar 5%. Menurut buku, Nutrisi dan Pakan Ikan, oleh Ria Retno dan Jogi Arleston,
tepung rebon atau tepung benawa dapat dibuat dengan merebus rebon dan benawa sampai masak, diwadahi karung, lalu diperas. Ampasnya kemudian dikeringkan dan digiling menjadi tepung. Bila tak mau repot, Anda dapat membelinya langsung di toko online. Sebenarnya, hewan jenis krustasea seperti udang, kepiting atau lobster memiliki kandungan astaxanthin yang cukup tinggi, sehingga lebih tepat digunakan untuk mewarnai cana maru. Sementara untuk progres bunga, mungkin Anda harus mencobanya. Yang keempat adalah tepung susu rendah lemak atau skim. Tepung susu skim adalah susu berbentuk powder yang telah diturunkan kadar lemaknya. Skim ini merupakan sumber protein hewan atau sumber asam amino, kecuali glisin. Tepung susu skim cukup kaya akan vitamin-vitamin dan mineral serta memiliki nilai cerna yang tinggi. Anda dapat meracik pakan sendiri dengan tambahan tepung susu ini dengan porsi sekitar 5%. Secara umum, kandungan skim adalah protein sebesar 35,6%, lemak sebesar 1%, karbohidrat sebesar 52%, dan air sebesar 3,5%. Tepung susu dapat diperoleh dari toko online, bukan diperas langsung dari nenen binatang seperti yang mungkin Anda pikirkan. Kekurangan dari tepung susu adalah karbohidratnya yang terlalu tinggi untuk ikan karnivora. Namun tak ada salahnya jika Anda mau meracik pakan ini untuk dijadikan sebagai ransum cana maru, barangkali dapat memberontokkan bunga cana maru, dan Anda dapat berharap ada kiper lain yang mau membeli racikan rahasia Anda, sehingga Anda bisa kaya raya. Yang kelima dan paling jarang didengar adalah tepung darah. Bahan yang digunakan adalah darah limbah dari rumah pemotongan ternak. Kandungan gizi tepung darah mengandung air sekitar 5%, protein di atas 71%, bahkan menurut hasil analisis Laboratorium Teknologi Industri Pakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas tahun 2016, dinyatakan jika tepung darah dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pakan karena mengandung protein kasar yang tinggi yaitu mendekati 80%. Tepung darah juga mengandung lemak sebesar 0,42%, karbohidrat sebesar 13,12%, sejumlah abu, dan serat. Meski tinggi protein, perlu Anda ketahui jika protein tepung darah sukar dicerna oleh ikan. Sehingga penggunaannya untuk campuran pakan ikan, disarankan tidak lebih dari 9%. Banyak penelitian dan jurnal yang mengupas tentang pemanfaatan tepung darah sebagai pakan ikan, yang bisa Anda telaah sebelum memanfaatkannya sebagai pakan untuk cana maru, termasuk cara pengolahannya yang tepat. Saran Mimin, jangan ragu untuk bereksperimen karena bisa jadi pelet ciptaan Anda akan menghasilkan cana maru full bunga yang membagongkan, sehingga akan menjadi ladang cuan untuk dijual ke kiper-kiper pemula yang masih lugu.